Shalom Jemaat GKI, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur Reels di Instagram dan memberikan sedikit tutorial bagi jemaat-jemaat yang ingin berpartisipasi dalam lomba membuat Reels. Nah, yang pertama di sini ada fitur audio. Di sebelah kiri yang paling atas ada gambar musik. Nah, ini apabila ditekan akan ada banyak lagu yang dapat digunakan dalam membuat Reels, seperti contohnya ini. Di sini audionya bisa digeser-geser untuk mencari bagian yang diinginkan. Seperti ini. Nah, kemudian fitur yang kedua yaitu filter di Instagram. Nah, yang di bagian bawah ada bundar-bundaran yang dapat digeser-geser ke kiri dan ke kanan. Nah, filter ini dapat digunakan sesuai dengan selera dan kebutuhan dari jemaat masing-masing. Seperti ini. Tahap terakhir yaitu mengupload video yang tadinya sudah dibuat. Nah, untuk mengupload video bisa dengan swipe ke atas atau dengan menekan tombol yang ada gambar tambahnya seperti ini. Nah, untuk contoh saya akan menggunakan video yang ini. Nah, di sini jemaat bisa memilih bagian mana yang ingin dimasukkan ke Reels. Bisa digeser-geser seperti ini untuk meng-cut. Setelah itu, setelah sudah fix, sudah tahu mana yang mau dimasukkan, bisa ditekan add. Kemudian akan muncul tampilan seperti di sini. Nah, di sini jemaat dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia untuk mengedit kembali video jemaat seperti menambahkan teks, menambahkan coretan, menambahkan stiker, dan menambah lagu serta menambah filter. Apabila jemaat sudah selesai mengedit video, dapat ditekan tombol next. Dan jemaat dapat menuliskan caption atau teks di sini. Setelah selesai membuat caption, jemaat dapat mengupload Reels yang sudah dibuat dengan menekan tombol share. Nah, itu merupakan cara-cara dalam membuat Reels. Semoga dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi jemaat sekalian. Terima kasih. Selamat pagi, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kutisari Indah. Bagi jemaat yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti secara online melalui YouTube, sebelum dimulai mari kita memperhatikan warta lisan dalam tayangan video berikut ini. Shalom jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus. Tahun ini Panitia Paskah GKI Kutisari Indah mengadakan berbagai macam lomba. Penasaran? Ikuti kami yuk! Kegiatan pertama kalender 40 hari bersama Tuhan. Kegiatan ini merupakan bentuk latihan rohani selama 40 hari masa Prapaskah. Dengan harapan, jemaat bisa bertekun berdoa dan pantang melakukan kebiasaan yang tidak baik dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Untuk membantu latihan rohani, ada jadwal atau kalender yang bisa dipakai untuk melatih diri. Jemaat didorong untuk mencetak sendiri atau mengambil cetakan yang dipersiapkan oleh panitia di kantor gereja saat jam kerja. Dan jika jemaat sudah melakukannya, bisa memberi tanda centang pada lingkaran kecil di sisi kanan bawah. Kegiatan yang kedua yaitu menghias telur Paskah. Kami mengajak seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan menghias telur Paskah. Ada 4 kategori dalam perlombaan ini. Yang pertama yaitu kategori anak, kategori remaja dan pemuda, kategori dewasa, dan kategori lanjut usia. Konsep menghias telur Paskah bebas sekreatif mungkin. Tiap orang boleh membuat dan menghias lebih dari 1 telur Paskah. Peserta dapat membuat dengan telur rebus atau bahan hias sendiri. Syarat dan ketentuan lebih lanjut bisa dilihat di bawah ini ya. Kegiatan ketiga yaitu membuat Reels. Kami mengajak seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bikin Reels selama rangkaian Paskah 2022.
Akan dipilih 2 pemenang dengan kategori favorit dengan jumlah likes terbanyak dan kategori favorit pilihan juri. Syarat dan ketentuan dapat dibaca di bawah ini ya. Pandemi membawa dampak bagi kehidupan kita, salah satunya bidang ekonomi. Menyadari situasi pada saat ini, maka Panitia Paskah 2022 ingin menyediakan wadah informasi bagi jemaat GKI Kutisari yang memiliki usaha dalam berbagai bidang, seperti bidang barang atau jasa, supaya jemaat bisa saling membantu di tengah pandemi. Bagi jemaat yang berminat mengisi form dapat menghubungi nomor di bawah ini. Bercerita merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah persahabatan. Melalui setiap cerita, kita bisa saling menguatkan sekaligus mengingatkan. Apalagi cerita tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam acara Kisah Sahabat, beberapa sahabat akan menceritakan kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan mereka untuk menguatkan dan mengingatkan pada kasih Tuhan. Acara Kisah Sahabat bisa disaksikan melalui kanal YouTube GKI Kutisari Indah setiap hari Kamis pukul 18 WIB. Demikian informasi rangkaian acara Paskah 2022. Kami berharap setiap jemaat ikut berpartisipasi aktif. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Sekarang kita akan memasuki ibadah. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dulu. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan permohonanku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Dan diselamatkannya aku, sehingga aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kini, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan menyerukan nama Tuhan dalam rumah Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik
yang mengikuti ibadah secara onsite di gereja maupun juga yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Kita sungguh bersyukur karena pada hari ini kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, yang berarti semakin dekat dengan peringatan Hari Jumat Agung dan juga peringatan Paskah. Kita percaya Allah bersama dengan kita. Selama masa Prapaskah ini Dia menuntun kita untuk bisa menghayati dan mengingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada minggu ini melalui tema Kristus adalah kebangkitan dan hidup, Tuhan mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi jembatan menuju kehidupan yang kekal. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup, maka kita memiliki hidup yang kekal. Dia adalah sumber hidup yang kekal yang memberi pengharapan dalam setiap musim kehidupan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, Allah yang maha baik, pencipta hidup kami, sumber dari segala kasih karunia. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima karunia keselamatan, hidup yang kekal, bahkan dimampukan untuk menjalani hari-hari kami dalam berkat anugerah dari Tuhan.
Sungguh, tak ada yang lainnya dapat kami ungkapkan selain menyatakan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan mengungkapkan rasa terima kasih kami bukan hanya dalam perkataan semata, tetapi juga dalam sebuah tindakan yang nyata. Dan salah satu dari ungkapan rasa syukur kami adalah dengan hadir dan beribadah kepadamu. Namun ketika kami berjumpa dengan Engkau dan merasakan hadir-Mu, kami tertunduk malu karena kami menyadari betapa banyak dosa yang kami telah lakukan, sengaja maupun tidak disengaja. Betapa banyak tindakan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Betapa sering kami menutup telinga kami, menutup hati kami, kalau Tuhan mengingat dan menegur kami semua. Betapa banyak kata dan tindakan kami tidak menjadi berkat bagi sesama, tidak mencerminkan kasih Tuhan, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Di hadapan-Mu, dalam kerendahan hati kami sungguh mohon pengampunan, memohon belas kasihan, memohon Tuhan, tolong sucikan kami agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari surat Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8 ayat yang pertama dan kedua demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamanya kan
sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan kunyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya?
Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus, dan mereka percaya padanya. Mari Bapak Ibu kita akan bersama berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami sungguh bersyukur untuk karya keselamatan-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti menyapa kami, menuntun kami. Dan kami percaya saat ini pun Engkau bersama dengan kami, Engkau berkarya di dalam hati kami, sehingga ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus kami akan dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami menenangkan hati kami, memfokuskan perhatian kami hanya kepadamu, membuka hidup dan hati kami, dan memohon Bapa, ajarlah kami, berfirmanlah kepada kami, teguhkan iman kami, dan ubahlah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam Minggu Prapaskah yang kedua, kita belajar dari pengalaman iman Maria, Marta, dan Lazarus. Khususnya bagaimana Tuhan hadir dalam duka mereka. Saya mengajak kita membuka Yohanes pasal 11, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-17 sampai 45. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 45 tertulis demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit."
Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah kubur yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya kepadaku, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Bapak saudara sekalian, seorang psikiater bernama Elizabeth Kubler-Ross
Dia pernah menulis sebuah buku bersama dengan seorang penulis bernama David Kessler. Bapak Ibu, David Kessler adalah seseorang yang dikenal sebagai pakar dalam mendampingi orang yang berduka. Nah, dalam buku yang mereka tulis bersama, mereka menulis demikian. Kenyataannya adalah Anda akan berduka selamanya. Anda tidak akan melupakan kehilangan orang yang dicintai. Anda akan belajar untuk hidup dengannya. Anda akan sembuh dan Anda akan membangun kembali diri Anda di sekitar kehilangan yang Anda derita. Anda akan menjadi utuh kembali, tetapi Anda tidak pernah sama lagi. Atau secara sederhana, Elizabeth Kubler-Ross dan David Kessler mau mengatakan bahwa ketika seorang mengalami kedukaan, maka tidak akan menjadi pribadi yang sama seperti sebelumnya. Dia hanya akan belajar untuk berdamai dengan kehilangan. Dia akan belajar untuk berdamai dengan duka. Dia akan belajar untuk menerima bahwa dia benar-benar sudah kehilangan. Nah, mungkin ada di antara kita yang tidak sepakat dengan pernyataan ini. Apa benar dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita merenungkan lebih jauh dan khususnya kalau kita pernah mendampingi orang-orang yang berduka karena kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang sangat berharga, mungkin itu sahabat dekat, anggota keluarga, bahkan pasangannya, kita semua akan menyadari bahwa ketika bicara tentang duka, maka semua orang, siapapun itu, pasti pernah mengalami kehilangan dalam hidup mereka. Setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan. Dan itu pun berarti termasuk kita yang mengaku sebagai umat Tuhan. Jangan berpikir bahwa sebagai umat Tuhan, maka kita tidak akan pernah berduka. Jangan pernah berpikir bahwa sebagai umat Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kehilangan. Kita sama seperti orang-orang yang lainnya, kita akan mengalami kehilangan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, pernyataan ini bukan sesuatu yang sekedar saya sampaikan, tetapi sesuatu yang benar-benar Alkitab nyatakan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab beberapa tokoh yang dikatakan sebagai orang baik, misalnya Ayub. Oh Bapak Ibu, kan Ayub ini seorang yang dikenal sebagai orang yang baik. Tapi perhatikan bahwa dia pun mengalami kehilangan. Dan kehilangan yang paling berat adalah ketika dia harus kehilangan semua anak-anak kandungnya. Sampai pada akhirnya ketika mendengar berita bahwa anak-anaknya meninggal karena sebuah bencana, sebuah musibah, Alkitab katakan Ayub mengoyak jubahnya, lalu dia kemudian meratap. Ayub, Bapak Ibu, seorang yang baik pun juga mengalami kehilangan. Di dalam Yohanes pasal 11, Maria dan Marta yang Alkitab katakan sebagai pribadi-pribadi yang dicintai oleh Tuhan Yesus pun mereka mengalami kehilangan. Ketika Lazarus, adik yang mereka kasihi, harus berpulang kepada Tuhan. Bahkan dalam Yohanes 11 pun Tuhan Yesus juga merasa kehilangan ketika Lazarus, salah satu orang yang dia kasihi, meninggal dunia. Jadi Bapak, kalau Ayub, kalau Maria, Marta, dan kalau Tuhan Yesus mengalami kehilangan, maka setiap kita pun bukan sesuatu yang mengherankan kalau kita mengalami kehilangan. Semua orang pasti mengalami kehilangan dalam hidupnya. Dan ketika kita mengalami kehilangan, maka sesuatu yang sangat wajar, sesuatu yang sangat manusiawi kalau kita mengalami duka, mengalami kesedihan, diliputi oleh rasa kehilangan. Bahkan Bapak Ibu, Elizabeth Kubler-Ross, sang psikiater, dia pernah berkata bahwa ketika seorang mengalami kehilangan, ada 5 fase yang dia akan jalani. Yang pertama adalah menyangkal, yang kedua adalah marah, yang ketiga adalah tawar-menawar, yang keempat adalah depresi, sampai pada akhirnya dia menerima bahwa dia sudah kehilangan. Dan Bapak Ibu, kalau kita mencoba memakai teori yang diungkapkan oleh Elizabeth Kubler-Ross,
melihat dalam pengalaman Maria dan Marta, maka kita akan tahu bahwa Maria dan Marta sedang dalam fase tawar-menawar. Yaitu biasanya fase ini diawali dengan satu pertanyaan seandainya. Atau kalau dalam Yohanes 11, sekiranya. Ya kan biasa begitu ya, kalau orang sedang kehilangan, kita mungkin berkata, seandainya saja saya ada pada waktu itu, seandainya saja saya menolong dia, seandainya saja saya peduli kepada dia, seandainya saja saya tahu, seandainya, dan seandainya. Dan dalam Yohanes pasal 11 ayat 21-22, Marta berkata, seandainya Tuhan kau ada di sini, maka Lazarus gak akan mati. Dan ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Maria ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maria berkata, Tuhan seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Maria dan Marta apa yang tidak menunjukkan bahwa pada waktu itu Maria dan Marta sedang berduka. Mereka kehilangan seorang yang mereka cintai, sehingga duka yang mereka rasakan itu begitu besar. Bahkan meski ada begitu banyak orang yang datang menghibur mereka, kehadiran orang-orang tidak bisa menyembuhkan rasa duka di dalam hati mereka. Nah Bapak Ibu, ketika saya melihat hal ini saya kemudian berkata, iya, ketika kita kehilangan, maka respon yang manusiawi adalah kita berduka. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita kehilangan dan kemudian berduka, jangan merasa bersalah. Karena rasa duka bukanlah tanda kurang iman, bukan. Rasa duka adalah tanda bahwa kita kehilangan seorang yang kita cintai. Dan semakin berharga orang itu, semakin besar cinta kita kepada mereka, maka semakin besar duka yang kita rasakan. Karena itu bahwa kalau kehilangan seorang yang kita cintai, kita berduka, yang pertama jangan merasa bersalah. Jangan merasa bahwa kita sudah berdosa, kurang iman. Enggak, itu tandanya bahwa kita manusia biasa. Dan tentunya di sisi lain, kalau kita mendatangi orang berduka, jangan kemudian berkesan bahwa duka itu sesuatu yang berdosa, bahwa orang ini nggak boleh berduka. Kadang-kala kan begitu ya. Kita datang nih kadiasa atau ke rumah duka, kemudian kita berkata, oh sudah jangan lama-lama sedih, Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu, kalimat itu nggak akan membantu selain justru menambah luka. Yang perlu dia lakukan ketika kita mendatangi orang yang sedang berduka adalah menunjukkan empati dan simpati. Bukan tentu membenarkan duka itu, tetapi menunjukkan bahwa saya hadir, saya mendengarkan, kamu menangis nggak apa-apa. Karena itu kamu adalah manusia biasa yang akan mengalami duka ketika engkau kehilangan seseorang yang berharga. Jadi Bapak, semua orang pasti akan mengalami duka ketika kehilangan. Semua orang akan mengalami fase itu. Namun dimanapun fase yang sedang kita jalani, mungkin kita sedang tahap marah, kita sedang tahap menyangka, atau mungkin tawar menawar dan seterusnya, ada satu hal yang menurut saya penting yang nggak boleh kita abaikan dan kita lupakan. Dan itu yang memberi kita kemampuan untuk melalui fase-fase itu sampai pada akhirnya kita bisa menerima. Yaitu keyakinan bahwa Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kita. Keyakinan bahwa Tuhan akan hadir dan berkarya di dalam duka kita. Keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri ketika kita sedang diliputi oleh duka. Dan itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus lakukan kepada Maria dan Marta. Kalau kita lihat dalam Yohanes 11, apa yang Tuhan lakukan kepada Maria dan Marta? Yang pertama, yang Tuhan lakukan adalah dia datang ke Betania. Dia datang ketika mendengar bahwa Lazarus meninggal. Dia datang untuk menunjukkan kasih. Dia datang sebagai orang yang mengasihi Maria dan Marta. Dan yang menarik adalah para murid mengingatkan Tuhan Yesus bahwa kalau dia pergi ke Betania bisa ada orang-orang yang berniat jahat dan punya kesempatan melukai Tuhan Yesus. Ada resikonya, ada konsekuensinya. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku harus pergi ke sana. Bapak Ibu, pernyataan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia mengasihi Maria dan Marta.
Karena dia mengasihi Maria dan Marta, dia rela menghadapi resiko apapun. Dia ingin hadir, dia ingin datang, dia ingin menguatkan, dia ingin mendukung sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang mengasihi mereka. Tuhan datang ke Betania. Dan kedatangan kehadirannya menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada Maria dan Marta. Dan dia bukan sekedar datang, tapi dia juga menghibur Maria dan Marta. Dia menguatkan. Dan yang menarik adalah ketika dia menguatkan, dia tidak kemudian memberikan janji-janji kosong. Bapak Ibu, menarik bagaimana Tuhan tidak kemudian mempersalahkan kalau Maria Marta masih menangis, tidak mempersalahkan kalau Maria Marta masih berduka, enggak. Tetapi dia kemudian menguatkan mereka dengan mengingatkan bahwa yang pertama ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, frasa akulah kebangkitan dan hidup adalah sebuah pernyataan yang diungkapkan untuk menguatkan Marta dan Maria. Bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa sudah memberikan pengharapan yang kekal. Bahwa ketika seorang percaya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada Maria dan Marta bahwa Lazarus sesungguhnya memang dia sudah mati. Tetapi dia bukan berakhir hidupnya. Tetapi dia berpindah dalam kekekalan. Dan menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan ungkapkan kepada Maria dan Marta. Dan yang kedua, yang Tuhan ingatkan kepada Maria dan Marta bahwa Allah punya rencana atas segala sesuatu, termasuk juga atas duka setiap umatnya. Bapak Ibu tolong berhati-hati ketika mendengar kalimat ini. Bukan berarti dikatakan bahwa Allah punya rencana segala sesuatu lalu seakan-akan Allah membuat kita berduka. Bukan itu. Bapak Ibu, kematian adalah sesuatu yang alamiah yang akan dialami oleh semua orang. Jadi bukan berarti Tuhan membunuh Lazarus, bukan. Karena orang kemudian pemahamannya gitu ya. Tuhan membunuh Lazarus karena Tuhan akan membangkitkan Lazarus. Bukan Bapak Ibu. Kematian adalah satu bagian proses alamiah yang dialami oleh semua orang. Dan Lazarus mengalami proses alamiah itu. Tetapi ini yang menarik. Proses alamiah itu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk kemudian melakukan sebuah karya yang besar. Duka kita Bapak Ibu sama, bukan berarti Allah membuat kita berduka. Allah kemudian mengambil orang yang kita kasih, bukan. Yang Allah lakukan adalah dia kemudian memakai duka kita untuk karyanya yang besar. Dan dalam Yohanes 11 yang dimaksud adalah bagaimana kemudian membuat orang percaya kepada Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu pernah mendampingi seorang ibu yang sakit kanker berat di Semarang. Sudah langsung diketahui stadium 3B. Itu sudah, wah itu berat banget lah. Jalani kemoterapi, rambutnya kemudian semua rontok. Jadi kalau ibu itu ke gereja, dia pakai topi kupluk begitu ya. Topi kupluk begitu. Terus biasanya tetap kebaktian. Bapak Ibu, saya kemudian mendengar bahwa meski ibu ini kena penyakit kanker dan dia menjalani kemoterapi, dia bersyukur kondisinya baik, dalam pengertian untuk orang sakit kanker kondisinya baik, tetapi dia belum benar-benar sembuh. 7 tahun setelah dia dinyatakan kena kanker, dia akhirnya meninggal. Tetapi Bapak Ibu, ada hal yang baik yang Allah lakukan dalam hidupnya. Bagaimana ibu ini mengisi 7 tahun hidupnya, yang pertama untuk pergi ke teman-temannya yang juga sakit kanker dan mendoakan mereka dan menguatkan mereka. 7 tahun itu juga
apa yang dia lakukan, dia mendampingi anaknya yang pertama sampai akhirnya bisa menikah. Dan dengan anugerah Tuhan, sang ibu bisa melihat cucu yang pertama. Bapak Ibu, ketika ibu itu meninggal berpulang, kebetulan saya memberkati anaknya yang pertama, pernikahannya. Lalu di dalam rumah duka itu, saya mengenal anak-anak dari almarhum karena semua adalah dua anak remaja bimbingan saya. Saya kemudian berkata, kita semua kehilangan ibu ini. Tetapi kita juga melihat berkat Tuhan yang besar bagi almarhum. Karena 7 tahun Tuhan pakai hidup almarhum untuk menguatkan banyak orang. Dan dengan anugerah Tuhan, almarhum boleh melihat anak yang dicintai, boleh menikah dan melihat cucu yang pertama. Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Itu yang saya maksud. Dan di dalam duka kita dia hadir sebagai sahabat. Di dalam duka dia meng-create satu hal yang luar biasa bagi kita karena dia mengasihi kita. Agar di dalam duka kita bisa tetap melihat kasih Allah yang besar. Agar di dalam duka kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Agar di dalam duka kita tidak terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Tetapi boleh melihat pengharapan yang besar dari Tuhan. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Maria dan Marta. Dalam duka mereka, Tuhan mengingatkan bahwa Allah hadir, Allah berkarya dalam hidup mereka. Allah akan melakukan yang luar biasa bagi hidup mereka. Dan ini membawa pada hal yang ketiga, bahwa Tuhan melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan Maria, Marta, dan Lazarus. Ada 2 mujizat yang paling tidak kita bisa lihat. Yang pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, itu mujizat yang besar. Tetapi Bapak Ibu, jangan kemudian kita semua berkata, oh kalau gitu Tuhan tolong bangkitkan orang yang saya cintai, bangkitkan orang tua saya. Bukan begitu Bapak Ibu. Allah melakukan itu dalam kehidupan Lazarus karena Allah punya rencana melalui itu semua. Tetapi apakah berarti dalam hidup kita tidak ada mujizat? Ada. Yang kedua, yang Allah lakukan dalam hidup Maria dan Marta adalah dia menghadirkan orang-orang untuk mendampingi Maria dan Marta melalui masa duka itu. Itu pun adalah mujizat. Kadang-kadang kan kita kalau bicara mujizat kan bicara tentang sesuatu yang besar ya. Oh, Lazarus dibangkitkan dari kematian itu mujizat. Padahal sesungguhnya ketika Tuhan menghadirkan orang-orang pun itu pun adalah mujizat. Apakah kemudian orang yang mujizat itu orang yang kemudian lumpuh bisa berjalan? Bukan cuma itu. Bapak Ibu, mujizat juga bicara bahwa saya bisa bernafas, saya bisa bangun, itu pun mujizat. Saya punya teman, saya punya sahabat, itu pun mujizat. Saya tidak dibiarkan berjalan sendiri, itu pun mujizat. Karena melalui itu semua, Allah berkarya menguatkan kita. Allah berkarya mendampingi kita. Allah menyatakan kasih-Nya bagi hidup kita. Sehingga kita tidak sendirian. Sehingga kita punya kembali kekuatan untuk bangkit dan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan mujizat itu Allah lakukan dalam kehidupan Maria Marta. Karena Allah peduli kepada Maria dan Marta. Sehingga dia mengirimkan, menggerakkan begitu banyak orang untuk datang, menghibur, dan menguatkan. Dan Bapak Ibu, ini tindakan kecil ini ada tindakan yang sangat berarti ketika kita berduka. Saya nggak tahu, saya pernah cerita di sini apa enggak, bahwa saya pernah membayangkan Bapak Ibu ketika saya misalnya, bukan berarti kemudian berkata Pak Surya mau mati gitu ya, bukan. Misalnya saya meninggal. Saya pernah tuh membayangkan, berimajinasi, kalau saya meninggal, kira-kira akan ada orang yang datang apa enggak ya, untuk layak. Ada orang enggak ya akan mendampingi keluarga saya di masa duka itu. Bapak Ibu, saya membayangkan begini, meninggal dalam kesendirian itu menakutkan loh ya. Ya kan? Kemudian semua mau mati ya, enggak ya. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu di Adiasa sendirian. Tidak ada yang datang jenguk. Mungkin karena dianggap, oh ini orang jahat gitu ya. Karena ada gitu ya. Oh orang ini tidak pernah baik sama orang, enggak begitu. Tapi seandainya saja kita yang kemudian berada di peti itu, kita yang berada di persemayaman, Bapak Ibu, kalau orang yang meninggal saja saya membayangkan, tentu kalau orang meninggal enggak merasakan, tetapi
Dalam bayangan saya merasa akan sendirian ketika saya meninggal dan tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang layak, tidak ada yang mendampingi keluarga saya. Itu saya alami, saya rasakan ketika saya membayangkan itu. Disitulah saya pun belajar bahwa ya untuk orang yang meninggal, kalau ada orang layak, itu tentu menguatkan, apalagi buat keluarga. Tandanya bahwa keluarga tidak sendirian. Bahwa keluarga didampingi, dikuatkan, didoakan. Bahwa keluarga dihiburkan. Dan itu adalah mujizat Allah yang besar dalam hidup kita. Yang nggak boleh kita abaikan, yang nggak boleh kita kecilkan. Bahwa dalam duka kita Allah peduli. Dalam duka kita Allah mengerti. Dalam duka kita Allah hadir. Dan menguatkan kita. Karena itu Bapak ketika kita berduka, lihatlah kepada Allah yang baik. Ingatlah apa yang Allah lakukan bagi kita dalam duka kita. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Nah Bapak, apa relevansinya bagi hidup kita? Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 11 paling tidak menunjukkan kepada kita bahwa berduka saat kehilangan ada sesuatu yang manusiawi. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, jangan merasa bersalah, jangan merasa kurang iman. Itu tandanya Bapak Ibu adalah manusia. Karena itu, tetapi meski itu sesuatu yang manusiawi, saya mau mengajak kita jangan terpuruk dalam duka, tetapi belajar untuk menerima kehilangan. Belajar untuk meyakini bahwa Allah memberikan pengharapan. Belajarlah untuk meyakini bahwa Allah berkarya dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Belajarlah meyakini bahwa kematian bukanlah titik akhir tetapi tanda koma. Belajarlah meyakini bahwa kematian bukanlah garis akhir tetapi sebuah jembatan menuju kehidupan yang kekal. Orang yang kita kasihi siapapun itu, mungkin hidup mereka di dunia sudah berakhir tetapi mereka sudah bersama dengan Tuhan di surga. Mereka menikmati kehidupan yang bahagia, yang lebih baik, dilepaskan dari segala derita dunia ini. Karena itu kalau kita saat ini, mohon maaf saya nggak tahu ya, tapi kalau seandainya kita datang masih dengan menyimpan duka, jangan kemudian Pak saya bagaimana melupakan duka, enggak, belajar menerima duka dan kehilangan itu, tetapi belajar untuk tetap memandang kepada Tuhan yang maha besar, karena Dia adalah kebangkitan dan hidup, Dia memberikan pengharapan dan akan mengaruniakan pengharapan itu bagi kita semua. Tetapi yang lebih baik, penting juga adalah ketika kita mengetahui ada teman dan sahabat kita sedang berduka, mari kita menjadi sahabat bagi mereka. Yang hadir, yang menguatkan, yang mendoakan, yang memberikan dukungan, yang mendampingi ketika mereka tengah berduka. Amsal 17 ayat 17 itu kan bagus ya. Jadi sahabat dalam suka menjadi keluarga dalam duka. Itu seharusnya menjadi pola hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kita dipersatukan Allah sebagai komunitas untuk saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain. Karena itu jadilah sahabat bagi orang-orang yang tengah berduka. Jangan jadi hakim, jangan jadi netizen, jangan jadi komentator. Tetapi jadilah sahabat bagi orang-orang yang berduka. Bahkan jadilah mujizat bagi mereka yang menghadirkan kasih Allah, yang menghibur dan menguatkan, yang menyatakan bahwa engkau sendiri, tetapi Allah ada bersama dengan engkau. Niscaya pada akhirnya orang-orang yang kehilangan akan sungguh melihat bahwa Allah adalah kebangkitan dan hidup. Dia sudah bangkit, Dia hidup, Dia peduli, Dia mengasihi kita, dan Dia kelak akan membangkitkan kita dan mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersama mengambil waktu teduh pribadi sejenak.
Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada saat ini kita datang ke hadapan Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, untuk menyelenggarakan penekuan penatua serta pelantikan Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat atau yang biasa disingkat sebagai dengan singkatan BPHMJ. Sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Dilandasi oleh keyakinan bahwa Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam sebuah tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Karena itu kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan penekuan penatua GKI Kutisari Indah. Kita juga meyakini bahwa Allah berkenan memilih dan memakai umat-Nya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dan berangkat dari keyakinan ini, maka beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat atau BPHMJ GKI Kutisari Indah. Mari sebelum saya akan melaksanakan penekuan dan pelantikan, mari kita bersama memanjatkan doa syukur. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau yang adalah kepala gereja senantiasa memimpin dan menyertai gereja-Mu di tempat ini. Bahkan Engkau berkenan memakai kami yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan untuk menjadi bagian dalam karya-Mu di tengah dunia melalui gereja-Mu di tempat ini. Sungguh kami bersyukur. Dan kami pun bersyukur karena Engkau berkenan menjawab doa kami semua, sehingga beberapa saudara menyatakan kesediaan dan pada hari ini akan diteguhkan sebagai penatua dan juga dilantik menjadi anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang besar. Dan kami percaya Engkau yang hadir, Engkau yang akan memimpin dan menyertai peneguhan dan pelantikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Gereja yang Maha Baik, kami sudah berdoa. Amin. Saya mengundang para calon penatua untuk berdiri tempat. Bapak Ibu calon penatua, Bapak Ibu telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah Bapak Ibu percaya dalam hati bahwa Bapak Ibu dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu Bapak Ibu akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah Bapak Ibu bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah Bapak Ibu bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah Bapak Ibu bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah Bapak Ibu bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah Bapak Ibu bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah Bapak Ibu bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab Bapak Bagas Cahya Nugra? Ya, saya percaya dan bersedia dengan segenap hati.
Apakah jawab Ibu Kristina Wati Kitosaroso? Ya, saya percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawab Bapak Hari Junanto Selamat? Ya, saya percaya dan bersedia dengan segenap hati. Apakah jawab Bapak Henry Santoso? Ya, saya percaya dan bersedia dengan segenap hati. Ialah ya, tetap ya. Tuhan mendengar dan jemaat menjadi saksinya. Silakan duduk. Saat ini akan dilakukan peneguhan penatua dan para calon penatua bisa maju secara bergantian. Saya persilakan. Bapak Bagas Cayanugra, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Kristina Wati Kitosaroso, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ibu dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Hari Junanto Selamat, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Bapak ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Henry Santoso, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Bapak ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini saya mengundang para calon anggota BPHMJ untuk berdiri di tempat. Saudari-saudari calon anggota BPHMJ GKI Kutisari Indah, saudari telah menyatakan kesediaan saudari untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini sebagai badan pemeriksa harta milik jemaat. Apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus ke dalam pelayanan sebagai BPHMJ? Apakah saudara yakin Allah telah memanggil saudara ke dalam pelayanan? Dia akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara. Apakah saudara berjanji untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudari Adelia Yemima Suharli? Ya, saya percaya, yakin, dan berjanji. Apakah jawab Ibu Vera Christian? Ya, saya percaya, yakin, dan berjanji. Biarlah ya tetap ya, Tuhan mendengar, jemaat menjadi saksinya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saat ini saya akan melakukan pelantikan untuk personalia BPHMJ. Saudari Adelia Yemima Suharli, Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara, Dia akan menguduskan, memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu hingga tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memanggil engkau adalah setia. Dia juga akan menggenapinya. Amin. Ibu Vera Christian, Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil engkau ke dalam pelayanan sebagai anggota BPHMJ, Dia akan menguduskan, memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Dia akan memanggil engkau adalah setia. Dia juga akan menggenapinya. Amin.
Saya mengundang para penatua dan personal BPMC untuk berdiri di tempat. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan berkat Tuhan bagi saudara-saudara yang baru dilantik dan diteguhkan. Dan setelah doa berkat disampaikan, mohon berkenan untuk berdiri di tempat dan menaikkan lagu doksologi. Mari kita bersama berdoa. Bapak Ibu Saudara, penatua yang baru dan personalia BPAMC, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Allah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan penatua yang baru maupun personal BPMC boleh berbalik melihat kepada jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah rekan-rekan yang baru saja diteguhkan menjadi penatua maupun juga menjadi personalia BPAMJ. Dukung pelayanan mereka, dukung karya mereka, dan bila kehadiran rekan-rekan yang baru ini semakin mempererat, semakin menggiatkan, semakin menambah semangat dan antusiasme kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan untuk rekan-rekan yang baru diteguhkan dilantik untuk duduk kembali. Pada saat ini pula Bapak Ibu, saya mengundang kedua rekan kita, yakni Penatua Andreas Nugroho dan Penatua Indra Tirta Kusuma untuk berdiri di tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedua saudara kita ini telah setia dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai anggota Majelis Jemaat GKI Kutisari Indah. Dan kita bersyukur itu semua tentu terjadi karena pertolongan Tuhan. Karena itu pada hari ini tentu yang pertama, Pak Indra dan Pak Andreas pasti akan memuji memuliakan Tuhan yang sudah menolong. Dan kiranya kasih Tuhan yang sudah menolong tidak kemudian menyurutkan untuk berhenti pelayanan ya. Tetapi semakin giat melayani tentunya dalam bidang-bidang yang lain untuk karya Tuhan di gereja ini. Dan mewakili Majelis Jemaat GKI Kutisari Indah, kami mengucapkan terima kasih untuk karya dan pelayanan Pak Indra, Pak Andreas, sebagai penatua hingga saat ini. Jangan terus setelah ini dihubungi terus nggak mau loh ya. Terus kemudian diminta jadi panitia nggak mau ya, karena sudah jadi penatua, saya nggak mau lagi jadi panitia, nggak boleh loh ya. Tapi biarlah apa yang sudah dialami, kasih Tuhan yang besar semakin menggiatkan dalam karya, dalam gereja Tuhan. Mari kita berikan aplaus bagi kedua saudara kita ini. Silakan duduk Bapak. Bapak Ibu, mari kita bersama menundukkan kepala dan kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena hari ini firman-Mu menguatkan kami bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang kekal bagi kami. Dan biarlah Tuhan pengharapan itu memberi kekuatan, memberi penghiburan. Tetapi juga boleh kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami, agar mereka pun juga mengetahui pengharapan yang sejati yang ada di dalam Engkau. Sehingga mereka boleh percaya dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka seperti yang telah kami alami. Kami pun juga bersyukur karena pada hari ini,
Beberapa saudara kami boleh diteguhkan menjadi penatua. Beberapa saudara kami boleh dilantik menjadi anggota personal YPPHMJ. Dan kami pun bersyukur karena Engkau telah menolong kedua saudara kami, Penatua Andes Nugroho dan Penatua Indra Tirta Kusuma dalam karya mereka sebagai bagian dari Majelis Jemaat GKI Kutisari Indah. Sungguh Tuhan, berkat-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu nyata bagi gereja-Mu di tempat ini, dan biarlah ini semakin membakar semangat kami, menggiatkan kami untuk bersekutu, untuk berkarya, bertumbuh, melayani Tuhan bersama-sama. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pekerjaan kami, studi kami, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Keluarga kami pun, Tuhan yang tolong. Kami sungguh membutuhkan berkat karunia Allah bagi keluarga kami. Kami juga teringat kepada saudara kami yang sakit, yang tengah dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Berkenan Tuhan menjamah, melawat, memulihkan. Biarlah dengan anugerah Tuhan, saudara kami ini boleh kembali sehat dan boleh kembali berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin tengah berduka karena kehilangan seorang yang dikasihi. Tuhan berikan hiburkan dan kuatkan, sehingga di dalam duka boleh melihat merasakan kasih Tuhan yang besar. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkenan Allah berkasih karunia, menolong Indonesia. Bersyukur kondisi boleh semakin membaik dan berkenan Tuhan terus menolong, sehingga pandemi ini boleh benar-benar kami lalui bersama. Dan berkat karunia Allah menolong bangsa Indonesia untuk semakin bertumbuh, berkembang, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera. Dan kami terus berdoa untuk berbagai peristiwa di belahan dunia yang lain, khususnya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan yang berkenan tolong, sehingga boleh terselesaikan dengan baik dan perdamaian boleh tercipta di antara kedua negara ini. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kasih-Mu begitu besar, dan kami percaya Engkau telah mendengar doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan. Karena itu kami menyerahkan doa pengharapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Marilah kita ungkapkan syukur kita pada hari ini melalui persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite dapat memberikan persembahan secara digital dengan cara men-scan QR code yang ada di bangku atau menggunakan sampul persembahan yang telah disiapkan. Sampul persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan
saat Bapak atau Ibu keluar dari gedung gereja setelah ibadah ini selesai. Bagi jemaat yang mengikuti secara online, persembahan dapat dilakukan secara digital dengan cara men-scan QR code yang ditayangkan atau dengan melakukan transfer ke rekening gereja. Sebagai nas persembahan yang mendasari terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Marilah kita membawa persembahan kita, dengan bangkit berdiri kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kerinduan kami Tuhan. Engkau ketuk hati kami untuk kami boleh mempersembahkan akan persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas karya Tuhan. Hal yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kami kecukupan, Engkau selalu memelihara kami hari demi hari. Terimalah Tuhan persembahan kami ini supaya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kelebaran dan kebesaran akan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah adalah kebangkitan dan hidup. Dia sudah menebus hidup kita karena Dia mengasihi kita. Dan karena kasih-Nya, Dia akan memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan, berkat karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Tiada pernah kau